akhirnya jadi cedera sih, karena biasanya tuh banyak banget pelari yang kayak udah nggak mau makan takut gendut jadinya mau kurus aja biar enteng. Nah itu udah tolong. Seartinya kita mau lebih cepat, lebih faster dan finishnya lebih oke ya kan, kita bicara itu. Kita bicara karbohidrat itu adalah fueling, adalah sahabat Anda. Oke. Kenapa sih karbohidrat? Karena karbohidrat itu akan disimpan di otot kita sebagai glikogen ya. Kan high fat, misalnya kayak alpukat segentong gitu kan, terus apa yang lainnya semua dimakan, terus kalorinya melebihi dari harian yang dibutuhin, lah gendut juga. Trainingnya tuh sampai yang kayak berlebihan banget, karena kan sesuai menu dong, ya kan kita melakukannya ya kan. Kecuali dia memang bandel. Ya kan. Nah, aku kan bicara lebih kepada under recovery. Aku lebih under suka. recovery. Iya. Jadi karena menu akan sesuai di situ aja, nggak akan berubah karena sesuai dengan menu coach yang udah ditaruh seperti itu. Tapi gimana dengan recovery? Nah, recovery kita bicara apa? Kita bicara makan tidur. Artinya apa? Pemulihan kapasitas otot kita juga dong, dengan yang kayak misalnya makan proteinnya gimana, terus apakah jam tidur juga cukup. Nah kalau misalnya protein tuh biasanya apakah selalu dengan real food bagus nggak sih? Bagus kalau bisa gitu. Tapi aku personally mohon maaf aku nggak bisa jujur karena aku tidak sanggup mengunyah 2 kali berat badan protein per harinya, which is berat badanku di 60 jadi 120. Oke. Oh berarti kebutuhannya 2 kali berat badan ya? Betul. 60 kali 2 120 ya dok ya? Dirimu berapa berat badan? 75 lah. 75 lah ya. Jangan ditambahin dok. Oke, 75 lah ya. Jadi kali 2. 150. Ya kan? Banyak banget. Capek ngunyah nggak sih? Itu kalau ayam berarti 30. Ayam yang benernya 30 ya kalau ya? Berarti 5 kali ayam. Kayak sehari nggak mungkin deh ya, saya makasih gitu kan. Makanya sih biasanya tuh whey protein menjadi solusi penolongku ya. Jadi penolongku sih. Kadang gini sih dok, kadang ini kalau saya pribadi dok ya, personal kan tadi kebetulan 150 ya. Saya udah penuhi makan secukupnya dengan real food dulu nih, utamain gitu. Tapi emang tadi ya, kadang nggak mungkin nih makan lagi nih. Kan kita juga ada pekerjaan, ada apa gitu. Makanya saya kadang pakai muscle first yang isolate. Dia tinggi banget, proteinnya ada 27 gram protein dan 1 servingnya. Dan itu juga apa? Protein cepat serap. Cepat serap. Karena gue pakai itu supaya memang besok latihan tuh bisa gacor lagi gitu loh. Dan convenient kan? Iya itu dia nyaman. Nah, dan menurut scientific journal juga tuh it's very good kalau misalnya kita asupan proteinnya tuh bisa kayak sekitar kayak 30 sampai 40 gram sebelum tidur. Oh sebelum tidur cocok ya dok ya? Cocok. Jadi makanya aku sebenarnya kalau minum whey selalu sebelum tidur. Wah ini baru nih. Jadi minum whey yang buat nambah, misalkan nih tadi kan dok 120 lah misalkan ya. Udah 90 nih harian nih, tinggal 30 lagi. Whey aja tuh malamnya. Betul, whey malam. Sebelum tidur. Sebelum tidur, karena menurut scientific journal ternyata kalau kita minum whey ataupun protein asupannya sebelum tidur tuh ya, di situ meningkatkan muscle synthesis, pembentukan otot. Wow. Oh, fun fact baru nih guys, itu based on jurnal, bukan based on sosial media. Bukan. Jadi minum protein sebelum tidur menambah pembentukan otot ya? Ya. Protein sintesis. Oke, saya akan melakukan itu gitu. Baik. Oke, itu baru ilmu baru tuh. Oke dok, tanda pelari kalau dia under fuelingnya, dia tuh udah capek nih gitu ya. Apa dia under fueling? Apa emang karena dia capek aja gitu? Kira-kira tuh karena dari mana tuh? Satu, gampang cedera dan repetitif cederanya biasanya. Oh, ya under fueling itu bisa ke protein, elektrolit atau banyak sih makro, ya kan. Betul, makro segala macam. Cuma yang paling sering aku temuin ya, maksudnya aku bicara kasus tuh under fuelingnya akhirnya jadi cedera sih, karena biasanya tuh banyak banget pelari yang kayak udah nggak mau makan takut gendut jadinya mau kurus aja biar enteng. Nah itu udah tolong. Ada gini dok nih cerita nih, salah satu runners juga, dia sangat menghindari nasi karbo. Tolong. Nah ini teman-teman, ini menarik nih ya. Kan kita kan lari ini butuh ya sebutlah bensin lah dok ya, walaupun ini tidak jurnal, tolong dimengerti aja teman-teman nih biar gampang aja nih. Bensin kita kan karbo atau nasi segala macam. Cuma nih kadang nih beberapa runners, kalau gue makan nasi gue gendut gitu, gue nanti lari gue berat segala macam. Nah ini menurut dokter gimana? Kita ngomongin masalah makanan yang paling gampang lah ya, karbohidrat dulu aja tuh, gimana tuh dok? Kita harus bicara bahwa kalau kita mau bicara performance artinya kita mau lebih cepat, lebih faster dan finishnya lebih oke ya kan, kita bicara itu
Kita bicara karbohidrat itu adalah fueling, adalah sahabat Anda. Oke. Kenapa sih karbohidrat? Karena karbohidrat itu akan disimpan di otot kita sebagai glikogen ya, dan di hati kita, dan digunakan pada saat kita berlari sebagai bahan bakar yang utama. So, kebayang kalau kurang tuh karbohidratnya kayak gitu, dari mana? Mana bensin ya? Bensin ya, gitu kan. Nah, kalau kita bicara takut gendut ini segala macam, oke, misalnya anggap dirimu nggak makan karbo, fine. Bagaimana dengan asupan-asupan lainnya? Karena kita selalu bicara kalori in, kalori out. Oh ya, itu basic ya dok ya? Itu basic banget. Jadi percuma juga, oke, nggak mau makan karbo, gitu kan, nggak mau makan nasi, tapi makan yang lain loh sebelah sana, gorengan apa gitu kan. Jeroan. Or even kayak yang kayak misalnya keto ya, kayak orang-orang yang keto tuh nggak sustainable menurutku buat performance. Karena kan keto kan kita bicara high fat, high protein gitu kan. Tapi kayak as a fueling gitu tuh di mana gitu. Kayak kita tetap butuh karbo. Asupan di otak ini butuh loh. Nanti kalau nggak jadi bodoh, tidak bisa berpikir. Kadang kalau karbonya kurang gitu, kita udah kayak ngawang-ngawang gitu dok. Betul. Diajak ngomong juga, hah gitu kan. Itu betul banget, karena asupan terutama untuk kayak ke brain itu adalah sebenarnya gula glukosa. That is true. Dan kayak apalagi untuk performance, untuk daily living aja kita butuh yang namanya carbs gitu. Tapi mungkin dijaga komposisinya kali dok ya, atau gimana? Nah, sebenarnya makanya balik lagi prinsip kalori in, kalori out. Selalu dari situ. Jadi kalau misalnya nggak makan karbo tapi ternyata makan high fat, misalnya kayak alpukat segentong gitu kan, terus apa yang lainnya semua dimakan, terus kalorinya melebihi dari harian yang dibutuhin, lah gendut juga. Iya. Jadi semuanya dari situ. Nggak perlu nasi banget ya patokannya. Jangan pernah nyalakan nasi putih. Jangan salahkan nasi putih, salahkan apa yang masuk ke mulut. Oke, kita ngomong makronutrien dan jenis-jenis lainnya nih dok. Ada protein, elektrolit itu sering banget teman-teman nganggap kayak bukan dari golongan kita kali ya. Para pelari lain lah, oknum gitu menganggap kayak gue nggak butuh banget protein sama elektrolit lah. Balik lagi gue butuh cuman karbo buat gue bensin gue lari gitu. Padahal kan ini bagian juga yang kita butuhin ya, kalau nggak salah dok ya. Itu gimana dok? Nah kalau misalnya elektrolit, aku akan bicara kalau misalnya latihannya atau larinya kayak maksimal 1 jam atau less than 1 hour, belum perlu asupan elektrolit. Itu it's fine. Jadi only water aja pas. Cukup ya. Tapi kalau misalnya lebih dari 1 jam gitu tuh better memang menggunakan elektrolit untuk afterwards-nya atau before. Nah, kita bicara yang namanya fueling di sini ada yang namanya sebelum, pada saat, dan setelah. Nah, kalau misalnya sebelum, kalau misalnya mau ada kayak elektrolit tuh biasanya kan ada campuran gitu, go ahead, jadi buat sebagai tabungan. Gitu. Terus pada saat lari lebih dari 1 jam, sip the electrolyte, sip the water juga. Jadi intinya elektrolit membantu kita juga biar nggak dehidrasi kan. Apalagi kan kita di negara humid, keringet udah kayak yonpun. Itu dia. Ya kan, jadi pasti butuh banget elektrolit, dan salah satu memang bisa untuk mencegah cramp eventually sih pada hari itu. Sorry gue cut. Berarti patokan gue tadi itu elektrolit itu dibutuhkan ketika latihan kita udah tahu nih kita bakal lebih dari 1 jam. Betul. Berarti long run itu secara medis lah ya, at least itu butuh banget asupan elektrolit dong. Butuh banget. Nah apalagi kita nggak, pokoknya any kind of type of exercise, even indoor gitu, malah lagi ST gitu segala macam, lebih dari 1 jam ya boleh lah dengan kita asupan elektrolit sebenarnya. Karena kita pasti keringetan kan. Elektrolit di tubuh keluar semua. Betul, dan butuh kan untuk mengganti memang dengan, karena kadang si air doang kayak gini kan kandungannya kan kurang gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kita bicara protein, nah ini yang sering agak dilupakan. Nah, itu dia. Kenapa? Protein sangat penting untuk recovery. Oh ya? Betul. Jadi bukan hanya tidur aja ya dok ya? Tidak. Nah, pernah nggak nih kamu misalnya lagi exercise, lari, interval, ataupun kayak misalnya ST yang heboh, DOMS, pego-pego. Sering banget. Ya kan? Berarti kurang protein ya, nakal ya. Oh, itu dulu. Iya itu kan? dulu sebelum saya kenal Anda kan? Iya kan? Nah, itu biasanya protein itu tuh berfungsi untuk mengurangi gejala itu sebenarnya. Maksudnya kayak untuk recovery lah, basically. Kayak benar-benar recovery, pemulihan otot kita. Nah, makanya salah satunya kenapa sih yang kayak mungkin ya kayak as a runner nggak mau ST karena habis ST DOMS banget, terus aduh nggak enak, sakit semua dan segala macam.
ya kita bicara lagi recovery-nya gimana, asupan proteinnya 2 kali berat badan nggak, kan itu tuh. Tapi bener dok ya, ini menarik ya dok ya, kan dulu tuh mungkin ya gue sering banget ngerasa DOMS, kayak teman-teman tahu DOMS kan ya, yang korek bisa ngomong onset muscle soreness. Gampang yang ngejarem. Okay. Bahasa Depoknya ngejarem dok. Ngejarem. Iya, kadang tuh yang pegel-pegel gitu kan, otot segala macam. Nah, tapi setelah gue banyak disaranin sama dokter juga 2 kali berat badan protein, gue hampir jarang nih sekarang DOMS. Karena proteinnya kayak gue rasa mungkin proteinnya kayak membenarkan betul. apa sih, bekerja di dalam gitu kali ya. Betul, biar nggak inflamasi. Dan jangan berpikir bahwa kalau DOMS itu adalah suatu tanda, gue bekerja keras dengan benar. Oh, enggak Tidak. juga. Bisa jadi cedera. Lu belum sadar aja loh. Ya. Sebenarnya DOMS itu adalah tanda bahwa latihan kita intensitasnya terlalu tinggi dan recovery kita jelek. Sebenarnya latihan intensitas tinggi boleh nggak sih? Boleh banget. Nah, recovery-nya dong yang harus tinggi juga. Jadi jangan kita bicara kayak recovery-nya kita sepelein ya. Makanya salah satu kenapa balik lagi whey protein itu menjadi kayak alat yang convenient buat aku personally. Karena aku misalnya nih kayak misalnya pagi ini abis time trial high rock, duduk Tadi gitu. pagi ya maksudnya ya? Benar tadi pagi ya. Ya nomor 1 lah. Oh sombong. Kita Nyampe. sombong kalau nyampe, kenyataan, ya kalau ya. nyampe nggak apa-apa dok. Kalau nyampe nggak apa-apa. Nah, udah gitu gimana tuh biar recovery cepet? Kan nggak mungkin langsung makan dada ayam apa gimana kan? Iya. Whey protein lah penyelamatku Oh. dulu. Terus gini dok ya, kadang nih yang teman-teman belum sadar ya, teman-teman runners nih, mereka nggak ngerti recovery itu bagaimana sih. Kalau gue pribadi nih dok ya, kalau besoknya gue lari lagi tapi gue payah, artinya gue nggak melakukan recovery dengan baik sebelumnya. Betul, setuju. Jadi sebelum tidur itu protein itu penting ya dok ya ternyata ya. Kalau yang disebut namanya stretching peregangan tuh itu ngaruh nggak sih dok? Stretching. Untuk cooling down yes, tapi tidak untuk warming up ya. Itu beda ya. Iya. Nggak, maksudnya setelah lari kita kan banyak Oh wajib, itu penting. iya. Jadi untuk cooling down. Itu bagian dari recovery. Bagian dari recovery juga. Maksudnya as in gini, kayak misalnya kita kan mau lari, nih juga nih banyak yang nakal juga ya. Dulu aku juga demikian sih, nakal juga. Warming up, apa itu warming up? Lari gitu kan ya. Yang kayak Teletubbies itu dong. Dar lari gitu kan. Tapi kan ternyata ada tujuannya untuk dynamic warm up adalah judulnya warm up ya. Warm up. Membuat hangat ya. Hangat Jadi tuh. naikin heart rate ya kan. Berarti memang harus melakukan gerakan-gerakan yang memang aktif, yang dinamis gitu, bukan yang stretching pala. gini gitu kan, tidur. Nah itu bagus untuk cooling down. Artinya kan cooling down, bahasa cooling down, Meredakan. menurunkan suhu tubuh, menurunkan denyut jantung ya kan. Jadi memang melakukan dengan yang pasif stretching. Itu it's really good sih, karena kan kita juga biar ototnya nggak langsung kayak seret kaku, tapi ada fleksibilitasnya juga. It's a good one, salah satu good thing untuk active recovery sebenarnya namanya. Active recovery. Jadi misalnya kalau misalnya hari nggak ngapa-ngapain nih gitu kan, kayak off day gitu, isilah dengan active recovery ya, jangan sedenter. Oke dok, menarik nih tadi. Sorry kita balik ke belakang sedikit aja dok. Tadi dokter bilang kan kalau di atas 1 jam di sebelum, saat dan setelah. Nah ini personal experience gue nih dok, kayak waktu kemarin Sydney Marathon, sebelum gue maraton, gue melakukan hal yang belum pernah gue lakukan sebelumnya, yaitu gue minum elektrolit BCA, elektrolit dari Muscle Force yang ini nih ada 3 gram. Editor tolong tampilkan ya. Ya, dia ada 3 gram elektrolitnya di situ dok. Gue minum sebelum maraton. Terus pas lagi during tuh gue disiplin gitu deh, per 20 menit segala macem lah gitu gue jarakin. Alhamdulillah kram tidak terasa. Ya terlepas dari sebelum Sydney kan saya berguru sama Anda ya. Saya berguru sama Anda ya, sebulan penuh saya belajar gitu kan. Makasih banget jadinya. Saya merasa tidak kram dok gitu. Jadi tolong balik lagi dok, elektrolit itu ngaruhnya ke otot supaya tidak kram tuh bagaimana dok? Nah sebenarnya kalau misalnya kita bicara elektrolit kan di situ tuh kan ada natrium, kalium, magnesium dan segala macam kalsium gitu kan di dalam kandungan itu kan. Nah otot itu kan sebenarnya kayak butuh untuk kayak, nah kayak gini sih dia tuh kerjanya kayak apa ya bahasanya tuh kayak contract release kan gitu. Nah kebayang nggak kalau konslet gitu ya, nggak ada. Nah paling gampang kan bahasa Depoknya nih, konslet gitu kan. Kejeglek. Nah tiba-tiba yang kayak ketarik terus lepas. Kenceng banget tuh. Nah kayak gitu. Jadi kan untuk keluar masuknya tuh ada yang namanya ion-ion kalsium, potasium, nah, NaCl. Kalau di bahasaku tuh kayak kalsium potasium channel. Wow.
Oke. Nah, Ya. jadi itu intinya ada elektrolit yang keluar masuk dari otot itu untuk biar dia tetap Gue aktif. loading gitu dulu ya. lagi tadi. Oke. Elektrolit lah ya, baik. Nah, kan sebenarnya butuh elektrolit kan gitu. Ototnya jadi kayak nggak ada itu kering gitu kali ya. Jadi ya, kerap. jadi kan kayak ya udah ketarik, nggak bisa lepas, nggak bisa lepas. Karena ionnya habis. Karena terganggu keseimbangannya. Itu oke. betul. Makanya kan sebenarnya kan kayak dehidrasi nih, misalnya kita keluar mulut tapi gantinya air doang. Kan nggak cukup tuh sebenarnya dengan kayak Disitulah masuk perannya benar si elektrolit. gitu. Nah ini dok, karena nih ngomongnya udah masalah minum ketika lari nih. Dikit lagi kan teman-teman mau beribadah puasa nih di bulan Ramadan nih kan. Ini lari jadi kayak mereka bingung nih. Ya. Lari ketika bulan puasa tuh menurut sisi medis aman apa enggak? Oke, aku harus bilang sih sebenarnya aman-aman aja, tapi tergantung nih. ya Nah, kan? tergantungnya gimana nih? Nah, yang pertama kalau itu secara goal sih pasti nggak bisa bicara performance. Oke. Karena kenapa? Asupannya kan beda ya. Betul. Nah, jadi kalau kita bicara untuk maintaining bisa banget. Nah, biar ceritanya quote unquote VO2 max nggak hilang gitu kan. Nggak turun-turun banget lah. Ya gitu lah ya. Nah sebenarnya sih boleh banget, nggak apa-apa. Kan waktunya misalnya bisa pas abis sahur tuh boleh. Habis sahur. Atau bahkan misalnya sebelum sahur itu juga boleh banget. Dok, Kalau lari jam 2 pagi, jam 3 pagi. kok juga begitu lagi? Ada sih. Ada sih. Jujur ada emang. Ada, Warga gitu mah kan. ada aja. Ada aja makanya. Ya kan, jadi kalau misalnya sebelum sahur dapat recovery-nya ya udah full gitu kan. Tapi kalau misalnya after sahur dapat tenaganya, tapi kan kayak abis itu nggak bisa lagi Iya, kan. seharian nih cengok. Nah, makanya itu problemnya. Nah, makanya sebenarnya paling disaranin itu sebenarnya kalau mau take it yang kayak easy, benar low intensity itu adalah kayak 1 jam atau 30 menit sebelum berbuka. Sebelum berbuka, waktu tank ideal. Itu idealnya. Makanya kita nggak bisa bicara performance deh, intinya gitu. Jadi untuk kayak misalnya low intensity, it's good kayak burning more calories kan Iya, sebenarnya. Nah, abis itu atau kalau misalnya kita mau yang bicara performance ya after berbuka puasa punya ada tuh tenaga. Cuma kan gesernya lebih malam lagi nih. Recovery-nya ada tuh balik lagi tuh. recovery-nya, betul. Agak twisted nih. Betul. Ya. Nah, dan tiap orang kan pasti akan memiliki timeline yang berbeda dan cocoknya kan berbeda yang mana. Setuju. Seperti itu. Nah, jadi memang tinggal harus dijalanin dan cari sih mana yang cocok. Tapi kalau misalnya aku bicara performance, mungkin akan agak turun di situ dan it's very normal. Jadi jangan panik, jangan. Oke, berarti kalau dari tadi penjelasan dokter, cara jaga performance lari ketika bulan puasa idealnya setelah berbuka. Iya, kalau misalnya kita mau bicara performance ya. Oke. Tapi pastiin juga recovery untuk tidurnya nih, gitu. Jadi jangan terlalu mepet sama waktu tidur, karena Iya. kalau enggak jadi malah wah saya melek terus. Jam 4 sudah harus bangun sahur, jam 3 lah ya. itu Apalagi dia, buat itu dia. ibu-ibu nih izin Iya kan? harus Ibu-ibu, masak ya dulu kan? segala macam sahur gitu kan. Oke. Jadi kalau bulan puasa cara jaga performanya diutamakan setelah berbuka, tapi perhatikan masalah recovery. Betul, asupan lagi kan, balik lagi. Nah makanya sebenarnya aku lebih nyaranin lagi tuh kayak misalnya untuk mereka-mereka yang berpuasa gitu ya. Misalnya pas sahur itu kan susah ya buat ngunyah ya. Kadang-kadang kayak suruh ngabisin. Karena kan kita bicara protein nih harus memenuhi. Betul. Kayak tetap 2 kali gimana Iya, nih itu caranya susah itu. kan. Ya kan 2 kali dan waktu windownya kan lebih pendek dong untuk makannya kan. Iya. Jadi biasanya aku pasti saranin udahlah telan aja itu 2 scoop kue protein udahlah. 3 deh. Makanya. Iya, yang Jadi ngejaganya kan. buat ngejaga proteinnya gitu, ya tergantung dirimu kalau mau blender juice ayam, go ahead ya kan. Jujur gue nggak pernah lu dok, sumpah. Aku juga gak pernah sih. Gue kayak di dalam bayangan gue tuh kayak nggak bisa tuh masuk tuh. Kayak cukuplah pada masanya zaman dahulu itu udah sih gitu. Oke nih PR nih dok ya. Nih pertanyaannya agak-agak tricky nih. Ketika bulan puasa, tips buat long run. Nah itu dia tuh. Itu dia. Long run bulan puasa tuh. Nah makanya ada sih yang sebelum sahur. Ada sumpah. Tapi kan ini saya berdasarkan medis nih. Ya. Nah sebenarnya kalau misalnya itu kita bicara pasti kan kita harus ngobrol juga sama coach sih. Jadi kalau menurutku pasti itu saat puasa itu adalah saatnya deload sih sebenarnya. Oh deload. Deload sih gitu. Deload tuh Tahu deload
bahasa Depoknya nurunin intensitas. Iya benar. Nah, dapat gua bener kan? Benar. Nurunin intensitas, baik itu either pace-nya, either itu jaraknya, Betul. either itu time-nya ya, pokoknya Iya. turun. Tapi it's a good thing untuk di load sih, karena kenapa sih? Karena membiarkan diri kita tuh untuk kayak take it easy dan slow, dan ingat balik lagi kita atlet rekreasional ya. Bukan atlet loh. Bukan atlet. Nah, yang paling penting sih kalau menurutku tipsnya untuk long run itu adalah hidrasinya sih. Hidrasi dan carbo loading kan bisa dilakuin juga sebenarnya, kayak one night before. Hidrasi artinya gini, kayak sebelum tidur gitu kan, boleh loh kalau mau sip elektrolit tuh boleh banget. Terus kayak misalnya pada saat sahur sih, terutama yang penting gitu. Nah, yang jadi problem adalah mereka-mereka yang kalau long run itu tuh nggak terbiasa makan kan. Gitu. Tapi kan kayak in the middle juga, in the mid kan nggak bisa fuelingnya gimana kan, Iya, ya kan. Nah, kalau menurutku sih idealnya adalah ya sebenarnya long run atau enggak ya mendingan udah di load aja lah. Berarti ya long run-nya dikondisikan dulu lah, Iya, gitu ya. kita bicara safety sih. Di safety juga ya dok ya. Atau juga kan masih ada bulan berikutnya. Betul, gitu ini ya. kan ingat Anda atlet rekreasional. Betul, atlet. Saya ABCD sih dok. Oh, apa tuh? Atlet bukan capek doang. Oh, wow. Kupikir atlet bukan committed doang loh. Nggak committed banget juga ya. Jadi bulan puasa teman-teman itu yang ngejar progres ya mungkin bisa ya, tapi lebih dominannya menjaga kondisi. Jaga aja, Dok. kondisi sih, aku lebih setuju itu, dan terutama biar otot nggak turun. Oke, otot nggak turun. Oh iya itu juga sih dok. Tuh. Nah, sekarang gue tanya nih doknya, kalau nge-gym di bulan puasa, rekomendasinya dokter pada saat pagi, siang, sore atau gimana? Nah, ini tergantung Atau time malam. masing-masing. Kalau aku sih akan tetap prefer kepada sama kayak lari, 1 jam sampai 30 menit sebelum buka, tapi itu intensitasnya rendah ya, pasti kan nggak punya tenaga ya bunda ya. Agak puyeng. Nah, tapi kalau misalnya mau bicara performance after berbuka, Oh jadi memang dari sisi strength, dari sisi endurance lari juga emang saatnya di load lah bulan puasa ya. betul banget Oke. sih itu. Jadi maintenance aja ya. maintenance sih menurutku. Nah, yang paling penting sih justru asupannya menurutku ya. Asupan kadang orang malah nggak diperhatiin, as in gini, kayak misalnya oke, sahur, kadang even kayak bangun kesiangan, jadi yang kayak nggak sahur gitu Nggak kan, sahur. itu udah skip, itu kan kayak Iya. udah ngurangin jatah makan protein kan sebenarnya, karbo untuk fueling segala macam. Terus berarti kan baru berbuka, ya ampun udah more than 12 hours later gitu kan, berarti kan kayak Iya. ini berbuka nih, terus berbuka nastar apa gitu. Kan Hilaf itu agak hilaf dok, Nah, itu biasanya dok. problemnya Udah gitu. ngincer nih dari siang, Udah awas ngincer lo, nih, awas lo. ya kan? Nah, sebenarnya kan problemnya adalah itu, balik lagi asupan yang dimakan. Aku selalu menganalogikan gini, badan kita itu ya adalah Ferrari yang mahal ya. Oh baik. Ya kan, berarti kan bensin yang dimasukin ya tidak bisa Pertamini ya. Ya, jangan dong. Jangan ya, atau yang oplosan gitu Ya kan. minimal yang oren-oren lah, Ya, yang gitu kan. kuning-kuning Nah, gitu. nah, jadi kan sebenarnya kayak gitu aja sih prinsipnya. Kalau bisa sih tetap kejar protein saya harus dikejar. Karena jangan sampai otot turun kan. Oke, nah ngomongin otot nih dok, kan 2026 ini nih kita kayaknya pengen ada hal yang baru di para pelari gitu kan, muscle era lah gitu. Muscle era. Ada mengilah dikit lah nih ya. Nah, pentingnya otot buat para pelari. Nah, itu dia nih. Kebanyakan yang ngincernya tuh nanti kalau gua gede ototnya gua berat lah, gua ototnya gede gua nggak bisa fleksibel lah. Nah, 2026 muscle era, pentingnya otot buat para pelari. Menurut Dok Ria gimana? Yang pertama, menurunkan risiko cedera sih. Nah, itu dia running goals lo apa? 2026 nggak cedera, itu doang gua kalau ditanya. Nah, tapi kan kita bicara juga bukan berarti yang kita punya otot sampai kayak bodybuilder. Nah, kadang orang mungkin Iya, berpikir itu sih, kayak punya otot, harus sampai kayak Aderai gitu. Enggak, kan enggak Nick gitu. Bear. Nick Bear. Itu beda lagi. Beda lagi. Beda cerita. Beda Beda cerita. Beda nih. Nah, tapi kan sebenarnya punya otot tuh artinya gimana? Kita memiliki kapasitas otot yang kuat dan cukup atau bahkan lebih daripada volume training kita, sehingga kita bisa sustain. Itu yang paling penting. Jadi kalau ototnya cukup, kapasitas ototnya cukup, program latihan lari apapun dimakan. Yes, benar banget. Tanpa cedera. Betul. Itu dia. Nah, permasalahannya adalah orang banyak cedera di peak kan.
Iya lagi. Iya lagi. Dok, nyindir mau saya mulu dari tadi nih. Wow. Nah, kenapa sih di peak? Karena kan peak itu adalah ketika volume lagi tinggi-tingginya. Kalau otot nggak siap, kan dipakai mulu kan ya soalnya. Dokter maksudnya ngomongin ITBS kiri saya waktu itu. Oh wow, yang waktu itu datang karena drop gitu kan. Gue cerita dikit ya, teman-teman, waktu persiapan Sydney ya dok ya. Bulan Juli adalah peak training gue. Itu gue pengen programnya berapa? 30 kilo kalau nggak salah. Di kilometer 25 aman. Tiba-tiba di 26 pincang yang kiri. Aduh, itu jangankan lari dok, jalan aja nyeret. Nyeret kan? Di lutut tiba-tiba kiri. ngelok gitu kan? Aduh nyeri banget lagi gitu kan. Datanglah saya ke dokter ini. Oh ini ITBS. Apa itu? Makhluk apa itu dok? Itu karena tadi ya terlalu banyak elevasi kalau saya waktu itu. Betul, dan hip lehoi kan ya. Parah. Tapi sekarang kok saya lihat Anda bagus ya. Karyanya Dokter Maria. saya beneran respect saya. Teman-teman, bukannya saya ngelebih-lebihin gitu. Tapi gue berkali-kali cedera ditangani sama Dokter Maria. Dikasih tahu nih di sini yang lemahnya, di sini yang kurangnya. Dan gue tuh 2016 udah walk out ya. 2016 gue udah nge-gym, udah walk out segala macam, udah gue lakuin, gue makan. Pas ke Dokter Maria, it's a whole new world. Gue kayak anak baru lagi. Oh ternyata jadi gitu. Mungkin kalau teman-teman udah strength, tapi pastikan itu tepat dan sesuai dengan kebutuhan badan lo. Itu yang kadang teman-teman tuh, gue udah punya otot nih, gitu kan. Tapi otot lo nggak mendukung form lari lo. Betul, gitu. karena gini, kita bicara kalau punya otot, artinya kan ototnya gede nih, kayak hypertrophy gitu kan ya. Gede nih ototnya. Mungil sih dok, adalah, tapi mungil lah. Ya. Tapi apakah kita bicara kapasitasnya kuat atau enggak? Itu kan, kita selalu bicara muscle capacity. Oh, nggak perlu gede. Sebenarnya nggak perlu gede, yang penting itu kapasitasnya kan kuat. Cukup. Makanya kan sebenarnya kita bicara kayak pelari maraton, kan sebenarnya nggak gede-gede, ya kan? Mereka terbentuk sebegitunya karena dengan volume training mereka, tapi ya mereka kuat-kuat aja. Kenapa ya? Kapasitas otot, kita bicara itu lagi gitu. Dan mereka kan memang kebanyakan balik lagi slow twitch fiber seperti itu. Jadi ya udah, mereka akan terlatih di situ. Terus even kalau misalnya kita bicara form larinya sampai ankle-nya kayak begitu, buset, serem amat kayak gitu kan. Kok mereka bisa sustain sih? Ya balik lagi, mereka memang ya kapasitas ototnya ada aja dan mereka memang sudah terbiasa seperti itu, tapi mereka ya aman aja gitu loh. Gitu sih, kita selalu bicara balik lagi kapasitas otot. Oke, berarti memang seberapa pentingnya paling nggak menghindari dari cedera. Dan idealnya balance-nya adalah kalau otot lu cukup, kapasitasnya, program lari kayak gimana juga dimakan. Betul banget. Tanpa cedera. Itu dia. Betul banget. Karena aku percaya banget kapasitas otot itu bisa dibangun kok. Setuju. Karena volume lari aja kita bisa bangun. Setuju. Kapasitas jantung paru ya. Kita bicara makanya selalu dua deh. Kapasitas jantung paru, which is kita bicara pace, speed, dan segala macam ya. Kan pasti akan kaget dong. Dulu pace gue segini kok sekarang segini dengan enteng, ya kan? Artinya kan kapasitas jantung paru lu nambah. Naik. Betul. Karena dilatih. Balik lagi tepat. kan kita pengen tahu kapasitas ototnya kita gimana sih, kuat atau enggak. Memang harus ada strength testnya, maka kan yang sering. Oh iya. Ya kan ya, yang saya disuruh narik-narik gitu. Betul. Biar tahu kan kekuatan Anda seberapa, perbedaan kiri kanannya. Nah, kita selalu bicara muscle capacity kok. Oke. Nah, 2026 muscle era buat para pelari. Menurut dokter, ada pesan nggak nih buat para pelari? Mumpung awal tahun nih dok, 2026, ada pesan khusus buat para pelari? Well, pesannya kan selalu sama. Strong dulu baru long. Esterong dulu baru long. Okay. Karena benar-benar banget sih, karena otot itu adalah pondasi banget ya. Dan aku juga nggak bicara hanya cuma buat lari, tapi in daily life activity. Longevity dok. Longevity, benar banget. Bahasa Depoknya adalah keberlangsungan. Iya. Sustainability. Ya, keberlangsungan aja deh, biar gampang dok ya. Jujur nih agak sulit. Karena kita bicara memang otot itu sebagai tabungan di masa depan sih. Setuju. Dan kita nggak hanya bicara lari ya, tapi pada saat kita udah bertambah usia, terus terutama yang cewek menopause gitu segala macam, otot itu menjadi tabungan dan proteksi. Berarti otot dulu baru jauh. Ya gitulah kurang lebih ya. Strong dulu baru long. Oke dok, sekarang lanjut ke Q&A dari para netizen. Jadi kemarin kita buka di IG Story, juga ada di thread ya, ada sekitar 50 kodi lah. Wow, baik. Dari pertama siapa nih? Priandra. Oke.
namanya Apriandra. Durasi maksimal kardio agar tidak mengikis otot. Oke. Nah ini nih bener nih, tricky banget nih. Menarik. Durasi maksimal kardio menurutku personally depends dari goal. Tergantung dari goalsnya. Jadi misalnya mau goalsnya maraton, ya berarti maksimal kardionya memang sesuai volumenya itu. Tapi balik lagi, gimana biar nggak mengikis otot? Hey, asupan Anda. Nah, itu dia balik protein lagi. Anda, karbohidrat Anda. Nah ini dok nih yang teman-teman nggak mungkin nggak ngeh ya dok ya. Kenapa harus 2 kali berat badan? Berapa sih harus yang dimasukin protein intake-nya ke mereka? Kadang mereka mikir, gue udah cukup dada ayam, gue cukup. Padahal kan itu kurang gitu kan. Nah, betul. kalau nggak salah tadi ya 2 kali berat badan dok. Nah itu gimana dok biar gampangnya nih? Say gue orang males yang gue nggak mau ngitung, gue cuma cukup butuh ancar-ancar. Nah gimana tuh dok kira-kira aja? Gitu ya. Whey protein. Whey protein aja ya. Ketahuan ya satu servingnya udah berapa gitu ya. Itu paling gampang kan? Yeah. That's the first. Atau yang paling gampang lagi sih, aku akan kasih ancar-ancarnya telur, tahu, tempe yang per potongan itu tuh 7 gram baru proteinnya. Oke. Baru 7 tuh. Terus dada ayam yang butterfly tuh ya, yang kiri kanan sebelahnya itu tuh baru 20 sampai 25. Baru 25 tuh. Terus kayak misalnya daging gitu ya, daging sapi yang tenderloin steak gitu yang kayak kurang lebih 250-300 gram gitu, yang satu bulat gitu tuh kurang lebih 30. Coba kebayangan 120. Agak banyak. Nah itu nih, teman-teman suka malas tuh dok. Padahal ini kan buat badan lu sendiri tuh. Paling nggak kan lu tahu misalkan berat badan tadi dokter 60, 120. Kalau tadi berapa? 20 aja. Ya ayam ya 20. Kalau kita 20 ya. 20. Berarti 6 potong dada ayam sehari. Benar. Cakep. Tahu kan misalnya yang kayak salmon panjang itu juga 20-25. 20-25. Ya kalian bisa googling lah itu dok ya. Iya, itu bisa banget. Oke. Berikutnya dari Vini XX_. Tips bulking dan kalau lari boleh bulking nggak? Nah, mungkin pertanyaan kalau lu lagi mau bulking tapi sembari lari kali ya. Itu kali ya. Nah, oke. Tips bulking sih sebenarnya berarti kalori yang masuk harus lebih banyak daripada yang kalori keluar. Itu ya. Sesimpel itu, tapi harus clean bulking. Karena orang-orang sering mikirnya dirty bulking nih. Ada gorengan dikit, ini bulking gua nih. Pizza, bulking nih. Kadang sering jadi ini nggak sih dok, kayak pembenaran aja lah. Gue lagi bulking nih, gue makannya kotor aja segala macam. Nah sebenarnya problemnya kan kalau bisa kan kita memang kayak quote-unquote clean bulking, artinya kayak memang kalori yang masuk itu kan memang melebihi, ya betul, memang harus begitu kalau mau bulking. Tapi kan balik lagi, makronutrien yang di dalamnya tuh seperti apa, gitu kan, kayak jangan sampai fatnya yang segambreng, tapi karbo sama proteinnya rendah banget. Tujuan bulking sebenarnya memberikan asupan berlebih ke otot kan dok? Betul. Berarti kalau mungkin ya kalau teman-teman lagi bulking tadi kan kita mungkin menjaga idealnya adalah 2 kali. Kalau 3 kali oke nggak sih dok? Sebenarnya nggak ada fungsinya. Aku kan lebih kalau misalnya bulking itu masukannya adalah memang di karbonya, tapi proteinnya paling nggak 2 sih. Karena kalau menurut research ataupun jurnal more than 2 diekskresi juga sama ginjal. Jadi 2 itu udah paling best banget. Satu lagi dok nih, ini banyak teman-teman yang mungkin, nah ini kalau dokter yang ngomong mungkin lebih dengar. Katanya nih kebanyakan protein bahaya buat ginjal. Nah itu gimana dok? Nah sebenarnya itu yang kita harus pastiin adalah tadi tuh yang pertanyaan pertama, harus medical check up dulu sebenarnya. Nah kita harus memastikan kondisi kita tuh ginjalnya aman dulu atau enggak. Tapi kalau dibilang protein itu bikin jelek ginjal, itu sebenarnya sih enggak sih, karena yang ada kalau ginjalnya udah kenapa-napa, protein akan memperparah. Iya, makanya kan kayak diet rendah protein itu ada banget tuh kalau di penyakit ginjal, itu benar. Tapi kalau misalnya sebagai kita orang Indonesia, menurutku tuh asupan protein kita tuh dikit banget loh. Malah kurang ya? Kita sukanya karbo sama fat loh. Karbo contohnya nasi goreng, kentang goreng. Iya kan? Iya. Even protein kok ayam goreng. Iya juga gitu. Berarti emang kalau emang ginjalnya udah rusak aja ya. Betul. Jadi makanya salah satunya jangan salahkan proteinnya sebenarnya, tapi pola hidupnya. Gaya hidupnya gimana dulu? Apakah dia sedenter? Nah kalau sedenter pun aku juga nggak akan rekomen 2 kali berat badan dong, gitu kan. 1 kali ya cukup. Cuma permasalahannya sedenter itu kan adalah suatu pintu dari berbagai macam penyakit. Nah itu kan yang kita nggak mau. Oke. Jadi jangan salahkan protein. Salahkan pola hidup Anda terhadap ginjal Anda. Oke, next question dok. NF
NFQDD, aduh, tolong dong nama akunnya agak dipermudah gitu. NFQDDHS. Apakah membiasakan gait jalan dengan hip flexor dapat membantu gait lari? Nah, Jangan, karena mereka berdua adalah teknik yang berbeda. Karena Oke. kalau gait jalan itu harus landing dengan tumit, nggak pakai hip flexor sih itu. Karena beda banget. Gait lari dan jalan itu fase-fasenya sangat berbeda. Jadi tidak bisa di-combine. Jadi memang kalau misalnya mau belajar lari dengan hip flexor, caranya gimana sih? Ya memang harus balik lagi main muscle connection, terus kemudian banyakin ST di hip flexornya, that is true. Terus kemudian juga running drills. Jadi Oke. itu sih yang bakal ngebangun sistem neuromuscular kita kayak aware-nya gitu loh. Iya. Nah, dok, ini kan teman-teman di thread nih sudah terkenal nih dokter HM ya. Dokter Hip Mlehoy. Ya, jadi ini personally gue, dok. Correct me orang sekali lagi, kan harus fokus di hip untuk lari supaya minim cedera. Paling nggak untuk kasus gue. Tadi dokter bilang kan main muscle connection. Ketika gue lari, gue coba mikirin angkat hip lo, mainkan hip lo. Gue coba tanamkan itu dalam benak gue, dok. Apakah itu juga salah satu saran yang bisa dipakai, atau dokter punya cara lain? Gimana caranya kita berlari dengan lebih menggunakan hip kita? Nah sebenarnya sih kalau misalnya gitu, salah satu yang paling mudahnya adalah memang merekam dulu kan. Jadi paling nggak kita bisa aware sebenarnya gerakan kita seperti apa dan gimana sih gitu kan. Ataupun dengan foto. Aku sering kejepret kok dengan kaki kananku tuh jujur lebih malas dibanding kiri. Jadi kalau misalnya kadang aku berpikir kaki kananku aku udah angkat hip, ternyata tidak sama sekali diangkat. Wah, auto turun ya. makanya aku pikir makanya gitu main muscle connection ya. Aku pikir gitu kan sudah sangat terangkat. Tapi ternyata tidak. Karena kejepret buktinya ada gitu kan. Kurang. Betul. Nah, ketika aku membiasakan dengan kayak angkat lagi, itu di otak aku udah kayak, wih, tinggi banget gitu. Tapi ternyata itu adalah normalnya. Jadi memang harus dibiasain sih. Jadi makanya cueing tiap orang mungkin personally akan berbeda. Aku salah satunya dengan kayak misalnya ngeliat foto, oh ya ampun ini begini ya, berarti dengan latihan stride buat aku tuh berguna banget. Oh, latihan stride. Nah, mau tahu latihan stride itu apa? Di sini. Tanya pelatih. Satu lagi, dok, nih tadi gue juga nanya di thread ya. Izin ya tim ya, bentar. Karena banyak warga nih nanya nih. Sebentar, dok. Mana nih ya pertanyaannya? Nah, nih, dok. Dari Alphonsius Arnold. Titip tanya ya, kadang kita ngerasa udah latihan beban, secara looks juga badan udah berotot, tapi kadang pas lari jarak jauh tetap aja kurang optimal, kayak kaki males gerak atau kram. Penjelasannya bagaimana? Apakah otot yang dilatih kurang tepat? Sure. Nah, kalau untuk makanya, kalau biasanya sih kalau tentang kayak looks kayak gitu kan kayak wow, kita udah punya otot nih ya, udah kayak ini ya. Balik lagi muscle capacity nih. Nah, kalau misalnya di aku di sports medicine itu untuk yang namanya strength itu tuh baseline-nya tuh piramidnya aku selalu ambil dari NASM. Baseline-nya itu adalah strength endurance atau muscle endurance. Artinya ketahanan otot, daya tahan otot. Makanya kenapa sih kalau misalnya latihan atau apa aku biasanya ngasih 2 menit dulu. Karena kita mau bangun baseline-nya dulu, bangun pondasinya dulu di ketahanan ototnya, daya tahan otot itu. Nah, kalau itu udah oke, baru masuk piramid yang kedua nih, tumpukan yang kedua, kita bicara hypertrophy. Habis hypertrophy, kita baru piramid lagi, kita bicara strength, which is strength itu, and then strength itu kita bicara yang kayak almost kayak 80 to 90% 1RM gitu segala macam, and then masuk power. Nah, latihan plyometrics itu tuh ada di power sebenarnya. So, can you imagine dirimu meloncati dulu latihan plyo, tapi masalah endurance-nya enggak. Oh, piramida guys, pondasi. Piramida. Jadi semua dari situ. Makanya kenapa sih kalau jarak jauh terus jadi meleleh-meleleh? Aku berani garanti kalau latihan sama aku misalnya gitu ya, di TUT-nya pasti banyak geternya. Oh, saya tahu tuh yang geter-geter. Saya tahu tuh, Pak Rian. Gempa bumi ya. Kenceng belum tentu kuat ternyata. Benar-benar kenceng belum tentu kuat. Karena pada suatu titik probably kapasitas ototnya tuh awal masih oke banget, tapi pada suatu titik nanti di titik tertentu kena juga tuh dia. Berarti looks belum tentu strong ya. Betul. Makanya kan strong dulu baru long. Balik ke kapasitas. Oke.
Podcast lari aja dulu. Udah berapa menit tadi? 1 jam 14. 1 jam 14 menit. Waduh, lama sekali ya. Aus dulu, minum dulu. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. Di kali ini podcast lari aja dulu bersama Dr. Maria Lestari. Tepuk tangan buat Dr. Maria Lestari. Kalau kalian ada butuh pertanyaan lagi berikutnya, tulis saja di kolom komentar atau DM ke admin supaya dikasih topik berikutnya yang lebih seru dengan Dr. Maria Lestari. Sekali lagi dok, terima kasih. Terima kasih. Running Goals 2026 boleh tahu apa singkat aja? Apa? Running Goals 2026. Running Goals. Hyrox nih. Hyrox, jadi jujur nyampe. Thank you Dr. Maria Lestari. Bye.